Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, Cadas. Ya, tapi kita tidak sedang bersukacita ya. Justru sebaliknya kita berduka cita karena jauh dari hiruk pikuk seperti Afan Kurniawan, ternyata di Yogyakarta ada mahasiswa yang usianya sama dengan Afan Kurniawan. Persis 21 tahun, Mas. 21 tahun. Dan itu namanya Reza Sandi ya? Sandi pakai Reza Sandi Pratama. Meninggal dunia juga karena kekerasan aparat. Betul. Diduga begitu. Iya, diduga begitu. Nah, saya kemarin kalau tidak salah melihat gambarnya ya, tergeletak berdarah begitu. Cuma terus terang di dalam situasi seperti harus sekarang, hati-hati. Kita harus hati-hati. Padahal kan kita nggak punya maksud untuk menyebarkan hoax dan lain sebagainya, tetapi kita juga perlu tahu apakah memang kejadian ini persis atau tidak. Sama seperti video kita yang kemudian ditempel aja kan tuh geruduk Solo. Oh, ya. Padahal kita tidak menganjurkan dan tidak melarang kalau memang kita nggak punya kewenangan melarang kan. Itu mengadili ya, tapi mengadili itu kan bagus gitu loh. Mengadili itu biar dapat keadilan. Iya. Nah, kalau sekarang ini kan bukan keadilan, tetapi ini street justice, keadilan jalanan. Jadi kita tidak mendorong street justice, kita dorong pengadilan yang benar-benar demi keadilan dan pemakzulan yang sesuai dengan konstitusi. Ya, pemakzulan dengan konstitusi. Mas Roy, kita belum bicara mengenai adili Jokowi dan memakzulkan Fufu Fafa ya. Karena ini oleh-oleh yang barusan saya datang Mas Roy baru datang dari Yogyakarta. Ya. Saya kira sambil menyanyikan lagunya Club Project barangkali ya. Datang ke kotamu ya kan. Iya, tapi ada kenangan tragis ini, Oke, silakan Mas Roy elaborasi. Jadi baru beberapa menit yang lalu saya kembali ke Jakarta ya. Dan memang saya barusan juga mengalami atau menemukan suasana yang sangat duka di Jogja. Itu ketika berada di Kapenoman Jaten ya, itu di Sendang Adi di Sleman. Itu adalah rumah dari Pak Yoyon Surono. Yoyon Surono ini adalah ayah dari almarhum Reza Sandi Pratama. Reza Sandi Pratama adalah mahasiswa semester 5. Dia angkatan 2023, seorang mahasiswa Amikom, Akademi Mahasiswa Ilmu Komputer ya dan Komunikasi di Yogyakarta. Amikom itu kampus cukup terkenal. Dan ceritanya sekali lagi turut berduka Pak Yoyon ya, saya sudah ketemu langsung. Enggak, lain Stikom ada sendiri, Amikom ada sendiri. Amikom tuh dulu kampusnya Pak Purdi Chandra dulu. Ya, jadi itu cukup terkenal kampusnya. Dan ceritanya adalah malam minggu malam itu almarhum Reza itu pamit kepada Pak Yoyon ya. Malam minggunya pamit. Sabtu malam ya, pamit kepada Pak Yoyon ya untuk katanya mau cari kopi di Tugu gitu. Cuman ya itulah pertemuan beliau terakhir dengan putranya. Karena pagi-pagi kemudian ada minggu pagi itu ada yang mendatangi rumah Pak Yoyon ya, membawa identitas dari Mas Reza Sandi Pratama. Dan dikatakan Mas Reza itu mengalami sesak nafas gitu katanya di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito di Bulak Sumur di UGM. Nah, singkat kata Pak Yoyon berangkat itu masih dengan harapan menemukan putranya itu, dan nggak tahu kalau itu akhirnya bercerita ikut peristiwa Sabtu malam. Karena ini sebagai background semuanya ya. Sabtu malam itu ada protes, ada demonstrasi di depan markas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Polda DIY itu ada di Ring Road Utara. Itu tempat ketika beberapa minggu yang lalu sahabat kita Resmon Hasiolan Sianipar dan Dokter Taufik itu melaporkan Joko Widodo ya. Dan tempat SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu itu sekarang juga sudah terbakar itu. Itu yaitu di Mapolda di. Saya nggak tahu nanti alasannya laporannya nggak diteruskan karena terbakar laporannya juga bisa. Iya, itu. Nah, tapi singkat kata saya kembali ke cerita soal almarhum Reza ya. Sekali lagi saya sangat berduka dan di suasana itu pagi itu
Rumah Sakit Sarjito mengatakan sudah mencoba melakukan resusitasi. Resusitasi itu ya kebetulan saya MKes Mas gitu. Jadi dikit itu upaya untuk pemberian nafas dan kemudian perpanjangan hidup ya gitu untuk almarhum. Tapi ternyata tidak berhasil. Dan ini yang membuat saya sesek ya. Pak Yayan Surono kemudian menyaksikan putranya ketika terbujur kaku itu Mas. Itu ternyata almarhum tuh dalam kondisi kepala dan lengannya tuh disleksia. Disleksia itu tergeser dari posisinya. Jadi itu ada satu kekerasan. Pasti ada benturan keras. Benturan keras dengan benturan keras. Tapi kalau ada saya harus bilang apa adanya ya. Kalau ada isu atau ada menyatakan dia tertembak enggak ada. Ditembak dengan perahu dengan peluru tajam enggak ada. Ayahnya bilang enggak. Ayahnya bilang enggak. Ya, tapi bahwa ada luka-luka yang cukup banyak ya. Dan ini agak menyedihkan ya. Di perutnya katanya ada bekas sepatu. Gitu loh. Artinya injakan dari bekas karena itu kotor ya. Jadi itu masih kelihatan. Tapi ini yang kemudian banyak ini Mas yang menyesalkan desakan untuk melakukan otopsi ya gitu tetapi keluarga menyatakan tidak usah karena kita hormati keluarga menyatakan kalau toh percuma diotopsi juga tidak akan bisa mengembalikan almarhum ya jadi kita menghormati itu makanya terus langsung siang hari itu minggu siang itu kemudian dimakamkan ya tapi ini artinya Mas peristiwa ini setidaknya sudah ada bukan hanya 2, yang saya dengar ada 5 yang meninggal. 3 dari Makassar. Oh iya ada bentrok di Makassar. 3 di Makassar, 1 itu staf DPRD, 1 lagi tapi agak-agak sepuh mereka. Saya tidak bisa cerita lebih lanjut karena saya bukan lihat langsung ya. Tapi kalau yang di Jogja ini saya lihat langsung, ya gitu. Saya nggak lihat jenazahnya, tetapi saya lihat di suasana Sokota Jogja ya karena saya ke sana sudah dimakamkan gitu. Dan kemudian bertemu dengan Pak Yayan Surono yang tidak lain adalah ayah dari almarhum Reza. Pak Yayan juga ini saya objektif. Pak Yayan juga mengucapkan terima kasih ya meskipun itu ada situasi yang tidak menguntungkan di depan Kapolda Jogja, tapi untuk Pak Kapolda Jogja ya Pak Irjen Polisi Anggoro Soekartono ya yang malam itu juga katanya sudah setelah pemakaman ya itu juga datang ketemu dengan Pak Yoyon bersama dengan Danrem ya gitu 072 Pamungkas kemudian ada Bupati Sleman dan juga Kapolresta Sleman itu sudah ketemu gitu. Cuman memang posisi di Sleman ya? Iya posisi di Sleman Mas. Gitu. Jadi pemakamannya juga di Sendangadi itu juga di Sleman. Dan TKP-nya menurutnya adalah memang terjadi di depan markas Polda DIY. Ketika kejadian malam minggu. Markas Polda DIY itu di Sleman? Di Sleman. Di Sleman, di Ring Road Utara Sleman. Udah masuk Sleman ya? Ring Road masuk Sleman. Ya. Memang kabarnya dalam waktu tidak lama Mapolda itu akan pindah gitu ya dari situ. Tetapi sekarang masih ada di situ. Dan sekali lagi kita ingatkan itu adalah tempat di mana Mas Rismon, Dr. Taufik itu membuat laporan waktu itu. Dia meninggal di tempat atau meninggal di rumah sakit? Kabarnya memang diangkat dari tempat itu sudah dalam kondisi ya kita nggak tahu apa. Saya tidak boleh mengira-ira Mas gitu. Tapi yang jelas di rumah sakit kabarnya rumah sakit itu masih memberikan upaya untuk resusitasi itu. Tapi tidak berhasil. Gitu. Jarak antara Mapolda DIY dengan Rumah Sakit Sarjito itu kira-kira ya 3-4 kilo. Lumayan jauh juga. Lumayan jauh kan Mas. Mas UGM asli soalnya. UGM asli. Alunan alumni tenanan gitu. Ya jadi sekali lagi kita mengaturkan turut berbelasungkawa ya Mas Pak Yayan ya gitu. Teman-teman di Jakarta kita penggerak juga tidak menginginkan tragedi ini terjadi ya. Tapi juga ini bagusnya Mas, atau hebatnya Jogja. Sebenarnya suasana Jogja tuh mau panas hari ini, Senin ini, ya gitu. Tapi mereka mengingat bagaimana keteladanan dan kenegarawanan seorang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang juga Sultan ya. Yang Sultan, Ngarsa Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu berani datang ke Mapolda Jogja, ya pada saat peristiwa itu, gitu loh. Beliau ditemani 2 putrinya, ya Gusti Kanjeng Ratu Condro Kirono ya dan Gusti Kanjeng Ratu Hayu ya itu datang melakukan dan itu membuat suasana cepat sekali kondusif reda. Ya kalau nggak ada itu ya mungkin
Ini sama seperti peristiwa tahun 98. Oke. Tapi juga 98 dulu Mas, itu saya ingat betul juga di Jalan Solo, Jalan Urip Sumoharjo, Ya. itu sempat ada mau pembakaran terhadap dealer mobil Timor waktu itu. Tapi Sultan waktu itu datang dengan mobil kijangnya Ya. dan kemudian berdiri di atas mobil kijang, beliau menenteramkan masyarakat. Oke. Indonesia perlu ya, bukan perlu Sultan, tapi perlu Pemimpin orang yang dengan seperti itu. seperti ini, berani turun ke lapangan, bukan malah sekedar duduk-duduk terima perwakilan ojol palsu, Mas. Oke. Oh, ada yang itu ya? Ada, Oh, ada. gitu. Ya, ditengarai palsu. Oke. Karena apa? Karena bajunya baru. Baru dan elit kelihatan. Elit, masa? Tapi mungkin ketua gengnya ojol mungkin ya. Oh mungkin, atau mungkin begitu datang dikasih seragam, yuk pakai Grab, yuk pakai Gojek, yuk pakai InDrive, yuk pakai pembagian ya? ada pembagian gitu. Pakai Maxim. Nah, itu. Iya. Tapi baru. Oke. Oke, kita nggak usah ngomongin itu dulu deh. Iya. Tapi artinya sekali lagi ini duka dari Jogja. Oke. Mas Roy ya, Ya. Kalau kita lihat ya tadi kan Sultan gitu ya. Ya, Ada tulisan atau berita kelihatan betul yang namanya Prabowo itu lonely, sendirian. betul. Iya, iya, iya. Ketika ada riot seperti ini, ada kemarahan rakyat, demo Ya. di mana-mana, tak ada satupun kata orang Malaysia yang tampil ke muka untuk membersamai atau untuk meredam, berani muncul. Yang ada adalah pada kabur semua ya kan. Nah, tapi sebenarnya gini. Gitu. Dan bahkan saya tambahkan, konon katanya bahkan Jokowi pun ikut kabur Ke Medan. Ke Medan. Iya, dia ke Medan, saya dengar. Fufu Fafa lagi. Gibran Ada di diem wakil aja. presiden tidak ikut dalam pertemuan dengan ketua Ketua-ketua umum partai. dan ketua-ketua lembaga. Betul. Itu kan agak aneh. Aneh. Karena Prabowo di sampingnya itu ketua MPR. Dan Terus sini sebelah saya baca di kirinya- berita ya Mas ya, iya. karena saya di Jogja waktu itu. Sebelah kirinya Megawati. Iya, Megawati, terus ada juga Bahlil, Iya. ya di sebelah kirinya, terus ada Muhaimin Iskandar, Iya. terus ada Surya Paloh di sisi sana. Iya. Di sisi sebelah kiri, kanannya Prabowo itu ada Ketua MPR Ahmad Iya. Muzani, Iya. terus ada Ibas Yudhoyono, terus ada yang dari PKS Sekjen, saya agak lupa namanya. Itu. Ya, Oke. itu. Sekjennya Khalid namanya. Ya betul, Khalid. Muhammad Khalid. Ya. Nah, ini kan menarik aneh ini. memang. Iya. Dan yang satu lagi Mas, saya nggak tahu ya teman-teman Jakarta waktu itu, yang saya lihat di pemberitaan itu habis ratas, kalau dulu namanya ratas ya, rapat Iya, terbatas. Kemarin mungkin sidang kabinet paripurna. Iya. Itu kan yang umumkan kan malah Menteri Pertahanan, Iya. Safri Samsudin kan. Safri Samsudin tidak didampingi oleh atau tidak, kan harusnya kan kalau enggak kan ya Wapres harusnya gitu kan. Iya. Tapi itu Safri didampingi dengan Mendagri, Iya. kemudian Kapolri, ya, kemudian 3 kepala staf angkatan dan Panglima TNI. Ya, tapi kalau Safri memang nggak boleh didampingi oleh Wapres. Harusnya Wapres tadi sebelumnya presiden didampingi oleh Wapres gitu. Yang saya dengar itu Mas. Kalau urusan pengumuman sudah urusan menteri ya kan. Ya. Tapi urusan presiden ya harusnya Wapres di sampingnya gitu. Tapi gini juga Mas, kalau saya nggak tahu ya, persepsi saya ketika nonton berita itu dari Jogja itu justru malah Pak Prabowo itu ya itu masih ada jajarannya ya. Tapi anehnya memang tidak didampingi wakil presiden yang malah ada di Istana Wapres ya. Kan tuh gedungnya beda ya. Harap diingat loh ya, gedungnya beda. Istana Wapres tuh ada di selatan Monas ya. Ya, kemudian kalau Istana Presiden tuh ada di utara Monas gitu ya. Dan itu artinya dia asik bikin pertemuan elit tadi itu sendiri. Dan biasanya gini ya. Kalau yang namanya pimpinan itu kayak, saya mohon maaf, saya contohkan lagi Ngarso Dalam. Ngarso Dalam tuh keluar dari Mapolda Jogja bersama dengan mahasiswa yang ada di situ ya, ketua BEM. Kemudian dia umumkan langsung di depan solusinya gini. Prabowo kan juga begitu, meskipun mungkin itu belum menenteramkan ya. Tapi kan ada ngasih solusi, saya akan bicara kepada DPR untuk membatalkan tunjangan. Saya akan untuk melakukan moratorium luar negeri. Bagus itu. Nah, tapi kan harusnya pertemuan ojol itu habis itu si Fufafa kan keluar bersama dengan 4 perwakilan ojol gitu loh. Bayangan saya harusnya begitu. Itu baru pemimpin. Tapi nggak percaya diri dia. Takutnya nanti diveto oleh Prabowo lagi kan. Loh, iya namanya karena nggak percaya diri kan. Lah iya. Itu beda sama JK dulu kan. Oh iya.
langsung dia proaktif kan. Betul. Gitu. Langsung keluar dan di ujung sana ada Sylvester marah-marah. Protes itu JK ya. Nah, ini juga jangan dilupakan nih. Iya. Sylvester itu juga jangan kemudian karena kasus ini ketutup, Mas. Sih. Harus tetap dikejar bagaimana Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Agung itu melakukan eksekusi. Gitu, Oke, Mas Ya. Roy. Mm-mm. Closing statement, Mas. Ya, artinya gini, sekali lagi, jangan sampai peristiwa ini terus berlarut ya gitu. Karena saya dengar juga sebenarnya mahasiswa itu kemarin juga protes, Mas, masih di Jogja. Iya. Maksudnya nonaktif dari anggota DPR itu apa? Iya. Saya ditanya, Iya. Mas, ada nggak terminologi nonaktif itu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Di MD3 nggak adanya tuh mekanisme recall. Iya. Tapi recall itu juga nggak mudah, Mas, sekarang. Iya. Karena anggotanya pasti akan bertahan. Iya. Dia berkata, dia akan berkata, saya terpilih karena rakyat loh, Iya. bukan juga karena partai. Jadi artinya nggak semudah itu recall. Jadi artinya untuk anggota-anggota DPR yang kemarin ya, apakah itu Uya Kuya, apakah itu Eko Patrio, apakah itu Nafa Urbah, apakah itu siapa lagi itu satu lagi itu Sahroni ya. Sahroni, Adis Kadir ada tambahan. Ada pada sekali itu. Iya. Apakah mereka itu dicopot dan diberhentikan dari anggota DPR itu masih question mark. Oke. Karena pertanyaan itu. Nah, tapi semoga ini tidak menambah korban dari adik-adik mahasiswa lagi atau dari Ojo lagi. Dan sekali lagi kita berharap Prabowo bertindak tegas ya. Salah satu yang saya dengar adalah untuk bisa tuntutan menurunkan itu, Mas. Ya. Mohon maaf ini tuntutan dari massa dan mahasiswa ya. Iya. Copot Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Karena dianggap itu tidak bisa kemudian melakukan yang namanya kesalahan, itu kesalahan pimpinan, Mas. Iya. Gak ada kesalahan anggota. Iya. Ya, meskipun ada 7 yang katanya yang ada dalam mobil Dalam rantis mobil, itu iya, rantis. itu diperiksa, tapi bagaimana hasilnya gitu loh 7 itu ya. Jangan seperti KM 50. Iya betul. Jadi Orang artinya bawa aja diperiksa. artinya harus jelas ya. Jadi bagaimana tentang penyidikan dari Kompol Kosmas Kagal ya, kemudian Bribka Rohmat, kemudian Aibda M Rohyani, kemudian Bribtu Danang, kemudian Bribda Mujito ya, Manding ya, kemudian Baraka Jana Edi ya, dan juga Baraka Yohanes David. Ini saya berani sampaikan karena sudah muncul di media, Mas, gitu. Nah, nama-nama itu. Jadi itu juga harus dikejar, dan pemimpin yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang mau tidak hanya saya bertanggung jawab, saya nunggu dicopot, bukan. Dia harus dia harus gentle dan dia harus mengundurkan diri atau bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Jangan gitu, membebani Presiden Prabowo yang Betul. memang kayaknya ada kontrak politik. Nah, ini yang repot ya gitu. Gitu. Itu. Tapi tetap, Mas, kata terakhir saya Ya. sama seperti yang barusan live juga tadi Ya. saya lihat. Adili Jokowi dan Maksudan Fufafa. Ada kaosnya Gitu. enggak ada? Kaosnya ini rakyat lagi demo, tapi demonya demo bansos ini. Oke. Wah, nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Ini rakyat Jogja juga lagi Oke. tapi ditenangkan oleh pemimpin bagus dari Jogja. Oke. Dan moga-moga pemimpin kita nggak sekedar pemimpin yang kayak dulu ya. We walk the talk, ya. Nggak Oke. sekedar betok gitu ya, Oke. gitu. We Jadi walk harus the talk, ya kan? not Luar only biasa. talk the talk. Not only talk the talk. Itu, Mas. Ya. Oke, sobat sekalian ya, dengan Mas Roy Suryo, jangan lupa kaosnya, itu yang paling penting. Sama bumi gonjang ganjing. Nah, ya. tapi rupanya wayangnya lupa dibawa. Langsung dari bandara, Mas. Karena langsung dari bandara ke sini. Ya. Karena dalam situasi seperti ini kita butuh standby Ya. untuk mencermati situasi yang ada. Yang jelas boundary-nya udah jelas ya, NKRI. Betul. Tetapi memang penyikapan masalah sosial politik ini bisa berbeda-beda. Bisa lain kepala, lain juga Ya, konsepnya. solusinya juga beda. Solusinya beda. Tetapi bagaimanapun kita berharap pemerintahan ini bukan hanya tegas tuh, Mas. Ya. Betul. Karena kalau tegas saja ke bawah, Tapi tidak bijak ya Ya. sama aja. jadi gitu. tegas dan bijak ke bawah, dan tegas serta jangan takut ke atas. Betul, ya kan? persis. Ya. Gitu, karena walaupun Prabowo pemimpin tertinggi, kok selalu ada keraguan untuk mengambil Nah, tindakan-tindakan. Bahkan sempat ke Solo sih. Enggak ya. Enggak, itu hoax itu. Itu hoax. oke. Itu hoax itu. Itu hoax hati-hati. ya, saudara sekalian. Jadi Prabowo ke Solo itu Ya, hoax. hoax. Enggak ada. Jadi
Makanya sekarang ini pesannya Mas Roy sebagai pakar telematika ya. Hati-hati. Hati-hati dengan gambar video yang hoax. Saya kalau gambar dan video langsung reserve dulu, kita jangan langsung percaya. Karena ini ibarat rumput kering, mudah sekali disiram. Ya kayak pertemuan kita di sini, Ya. terus tiba-tiba digandengkan dengan serangan menuju ke Geruduk dengan Solo. Aliansi Itu Rakyat nggak Indonesia ada sama sekali. Padahal kita tidak pernah menganjurkan dan tidak juga bisa melarang karena Iya. kita bukan institusi yang Persis. mampu melarang. Cuman kita klarifikasi itu tidak ada kaitannya dengan kita. Ya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan atau menjadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Persis. Dan tetap 99,9% ijazah Itu palsu palsu, dan 9,9% Fufu Fafa adalah Gibran. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Keren cadas.